Kalau satu telur kita makan untuk sendiri kalau hanya direbus, tapi dengan didedah ini bisa berbagi bersama-sama. Bohite dedah, artinya bohite itu adalah telur bebek, atau telur ite. Di mana bohite dedah ini adalah suatu masakan khas dari kami, terutama di Kecamatan Ingen Jaya dan umumnya di Aceh Besar, di mana proses memasaknya itu dengan menggunakan atau tanpa menggunakan minyak, tanpa menggunakan air, artinya dia dimasak secara khusus sehingga dia bisa diawetkan, bisa tahan beberapa lama. Kemudian pemasakannya itu dengan cara memanggang. Dipanggang biasanya dalam, kalau pada zaman dahulu kita memakai yang namanya tungku masak, atau kalau bahasa Aceh itu keran. Keran itu adalah suatu alat untuk memasak. Tungkunya itu apinya api sedang saja, tidak besar. Karena kalau besar dia angus. Proses pembuatannya, pertama ada bohite, kita siapkan bohite. Kemudian ada bumbu-bumbu pun bumbu yang sederhana, apa yang ada di lingkungan, sebenarnya ada lingkungan sekitar atau lingkungan rumah. Seperti kelapa ini kelapa yang tidak tua sekali, tidak muda sekali. Kalau kita orang Aceh bilang upatun. Jadi kita menggunakan upatun, kemudian menggunakan jeruk, biasanya menggunakan boh makin atau boh ring. Boh makin, boh ring ini sekarang memang sudah agak langka. Kita bisa menggunakan jeruk nipis untuk penggantinya. Karena kalau kita cari boh ring mungkin atau boh makin itu sekarang udah sangat sulit kita cari. Nah, berikutnya dia hanya memakai beberapa bumbu, antara lain bawang merah, ada cabai rawit, kemudian ada kunyit sedikit, nggak usah banyak sekali. Berikutnya ada garam seperti biasa. Langsung dia yang penting ketika kita masak itu, kalau orang Aceh bilang masam dan keeng. Kemudian dipanggang. Setelah dipanggang dia ditaruh daun di bawah, dan panggangnya ini menggunakan kalau kami bilang dulu sudu. Sudu itu adalah berbentuk belanga dari tanah yang dia bentuknya datar. Jadi belanga dari tanah bentuk datar, kemudian dilapisi dengan daun kelapa. Langsung di atasnya taruh lagi daun pisang, kemudian ditutup lalu dibakar. Kira-kira kalau sudah keluar asap, berarti itu sudah matang sampai ke dalam. Pada saat abad ke-18 itu, ada zaman penjajahan. Ada orang istilahnya mengungsi ke hutan atau ke gunung. Itu ada istilahnya orang Aceh itu ada membawa bekal berupa bohite. Bohite itu makanya disebut bohite dedah, tidak disebut boh manuk dedah. Kalau boh manuk itu agak langka, itu khasnya itu boh manuk agak keras. Nanti kalau bohite nanti lembut dia. Sebenarnya kisahnya begini, zaman dahulu kan ini kalau cerita sekarang udah modern ya, tapi kalau zaman dahulu itu kehidupan kita tidak seperti sekarang. Pasar jauh. Kalau kita bicara pasar mungkin istilahnya ada pasar hari-hari ganti. Kalau di Aceh Besar misalnya ada hari Rebu ganti di Sibreh, hari Senin ada di Selimum, hari Sabtu ada di Ulai Karing. Sementara hari-hari transportasi kita tidak seperti sekarang pun. Orang biasanya dari kota, seperti kami di Ingen Jaya mungkin mau ke pasar Aceh, itu jalan kaki, begitu jauh. Begitu pula dengan kendaraan-kendaraan lain masih zaman dulu masih sulit. Jadi kita menggunakan apa yang ada di lingkungan. Bohite, kenapa bohite? Umumnya orang Aceh pelihara ite, jangan. Jadi biasanya rumah kita, rumah Aceh, itu di bawah dapur umumnya ada kerupuh. Kerupuh itu kandang ayam, kandang bebek. Nah, jadi ketika pagi kan ada telur bebek, oh ini mau masak apa ya? Kita langsung ada yang sudah ada di lingkungan. Ambil bohite, makanya dibuat seperti itu. Kemudian kenapa harus didedah? Karena tadi menunya mudah, kita makannya enak, kemudian
bisa disimpan untuk kita bawa. Karena berikutnya lagi orang Aceh ini kan umumnya berkebun di zaman dahulu, ke sawah bawa nasi. Nah ketika bawa nasi, kalau bawa bohite ini nggak perlu bawa yang lain, udah bisa kita makan nanti di sana. Oh nggak pulang semalam, besok pagi masih bisa bohite itu kita makan. Dan makanan ini makanan yang tahan lama, bisa disimpan 2-3 hari. Dan andai kata pada saat orang Aceh dulu ingin berkebun, ingin ke ladang atau ingin ke sawah, bisa dibawa untuk sebagai menu untuk makan siang atau makan malam kalau berkebun di kebun. Dengan bumbu-bumbu seperti itu, dengan rasa yang sedikit asam, pedas, jadi dia membedakan dengan yang lain. Kalau kita karena ada serai di situ, ada daun jeruk purut. Nah di situ misalnya kita berdiri 10 meter dari orang masak, selera makan langsung tiba. Abad ke-18 sudah ada, Ibu 58, berarti dari turun-menurun sudah membudaya kan. Apalagi sekarang bohite lidah ini pada saat event-event tertentu, ini kuliner ini sudah ikut berpartisipasi dalam mempromosikan beberapa kuliner Aceh besar yang untuk didaftarkan ke WBTB.